5 tahun di area Nobel, banyak cerita nggak mas? Waduh, bisa bikin buku kayaknya. Bikin buku, kita bikin buku di sini Mas Radit kalau gitu. Sekarang Mas Radit menjabat sebagai Chief of and Infrastructure gitu. Nah, gimana tuh journey-nya tuh Mas Radit? Kok bisa sih cepet banget gitu? Apa sih yang Mas Radit? Bolehlah kasih kita kunci-kuncinya, tipsnya tuh apa Mas? Apakah nggak tidur semalaman? Nah, yang kalian kayak gitu kayak nggak perlu diceritain. Oh iya. Answer Podcast by Arya Noble. Halo semuanya, video ini kita buat dengan tetap mengikuti protokol kesehatan sebelumnya ya. So, happy watching. Oke. Halo Aryaners, welcome back to Answer, podcastnya Arya Noble pastinya, I ask you answer. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang pastinya bukan tamu ya sebenarnya, ini dibilang tamu, tapi leader saya gitu. Sudah gitu, yang pastinya kita kedatangan salah satu leaders kita di Arya Noble, yang pastinya jadwalnya sibuk banget, kita sediain waktu di sini tuh, waduh susah banget ya nggak sih Liv? Susah banget ya. 1 bulan. Hampir 1 bulan kita janjian sampai akhirnya Mas Radit bisa duduk di sini ngobrol bareng sama kita. Dan di episode kali ini kita akan banyak ngebahas terkait dengan leadership in dual transformation gitu. Iya, berat banget ya. Nah, langsung aja sih Mas Radit, thank you banget Mas Radit udah menyempatkan waktunya. Anyway, aku mau nanya dulu sih kabarnya Mas Radit, gimana Mas Radit kabarnya? Kabarnya ya, ya puji Tuhan so far oke lah ya gitu ya. So far oke, dengan segala ya pandemik yang terjadi lah, terus banyak adjustment yang harus dilakukan, but ya you know me now gitu kan ya, you see me now gitu kan ya, I'm okay gitu kan, I'm okay dan ya still alive, still ya semangat lah ya untuk terus jalanin hari-hari dan segala hal yang memang jadi tanggung jawab. Oke, tetap semangat ya Mas Radit. Oke, that's why makanya karena Mas Radit semangat, kita semua satu tim jadi pada semangat nih. Oke. Nah, Mas Radit itu di Arya Noble itu since kapan sih Mas kalau boleh tahu? Aku join tuh Januari 2016. 2016. Iya, Januari 2016. Sekitar udah 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Oke. 5 tahun di Arya Noble. Banyak cerita nggak Mas? Waduh, bisa bikin buku kayaknya. Bikin buku, kita bikin buku di sini Mas Radit kalau gitu. Walaupun cuma 5 tahun ya, mungkin buat orang 5 tahun itu kayaknya, oh iya 5 tahun mah ngapain ya gitu kan. Kalau aku makanya aku bilang bisa bikin buku gitu ya. Kenapa 5 tahun di sini tuh ya karena aku nggak cuma ada di satu tempat gitu ya, nggak cuma ada di satu tempat dari sejak aku join sampai ke sekarang gitu kan. Terus ya banyak hal yang memang dilakukan gitu kan dan yang terjadi juga gitu kan. So kalau ngomongin apa ya tadi ya experience-nya kah ataupun apa aja yang dialami itu mesti dibikin spesifik sih gitu. Mesti dibikin spesifik dalam hal apa gitu kan. Dalam hal apa? Kenapa? Karena kalau aku ngelihatnya not just about my career gitu ya, tapi ya ngomongin tentang personal growth, terus ngomongin tentang bagaimana ikut membangun this organization, bagaimana ikut membangun people di sini ya, especially my team gitu kan. Ya so lumayan lah ya gitu kan. Makanya kalau ada yang mau tertarik menjadikan story saya sebuah buku, mau banget. Oke, siapa yang suka nulis di sini? Nanti Aryaners boleh loh interview Mas Radit untuk diangkat jadi sebuah buku ya, gitu. Oke. Nah, Mas Radit, anyway, 5 tahun itu kan sebenarnya bukan waktu yang singkat, tapi nggak bisa juga dibilang sebagai waktu yang lama, gitu. Nah, kalau misalnya mungkin di sini teman-teman semua Aryaners, pertama kali aku kenal sama Mas Radit itu 2000 berapa aku join di sini 2017 Mas Radit. Waktu itu masih di Arya College namanya ya, masih di Arya College. Terus sampai akhirnya since 2017 sampai dengan sekarang gitu ya. Aku ngelihat Mas Radit, waduh aku ngelihat udah terbang tinggi banget gitu Mas Radit. Aku udah ngelihat terbang tinggi banget. Nah, boleh diceritain nggak sih Mas, once Mas Radit join di sini kan di Arya Noble Arya College ya, di Arya College, terus udah gitu juga sampai dengan di sekarang Mas Radit menjabat sebagai Chief of and Infrastructure gitu. Nah, gimana tuh journey-nya tuh Mas Radit? Kok bisa sih cepet banget gitu? Apa sih yang Mas Radit? Bolehlah kasih kita kunci-kuncinya, tipsnya tuh apa Mas? Apakah nggak tidur semalaman? Nah, yang kalian kayak gitu kayak nggak perlu diceritain. Oh iya, kuncinya apa sih Mas? Iya.
Basically yang pertama pasti kalau L nanya ya, nyangka nggak sih Mas Radit bisa kayak gini gitu? Nggak juga sih sebenarnya. Maksudnya apakah dalam plan aku udah bener-bener set timeline yang bener-bener exactly bahwa within 5 years aku harus jadi seorang director, let's say di area Nobel gitu ya. Since aku join di sini 2016 itu. Enggak sih basically. Bahkan enggak. Mas Radit nggak pernah imagine that gitu. Iya. Wow. Jadi sebenarnya yang aku mau sampaikan tuh nggak pernah gitu. Even ya berpikir secepat ini pun nggak pernah gitu kan ya. Itu nggak pernah gitu. Cuman yang aku boleh sedikit sampein ya, yang ini aku rasain ya, yang aku rasain adalah bahwa setiap kali aku ada di sebuah organisasi ataupun function ya, start misalkan dari area college gitu ya, prinsip aku adalah aku mesti ngelihat ini tuh yang mau dibenerin yang mana. Aku tuh mesti membangun apa, gitu. Nah, aku set itu clearly di depan. After kemudian ngelihat, pasti ngelihat segala situasi yang terjadi gitu kan. Dan waktu itu aku masih bareng sama leader aku ya di area college, aku masih ada Ibu Lani Wongso gitu ya. Yang ya dia yang banyak kasih clear direction, bimbingan juga gitu ya. Aku banyak develop, aku juga bantu juga gitu ya. Nah, biasanya sih aku gitu sih El. Jadi dipercayakan satu function gitu kan, start dari small things, pasti aku akan melihat ini aku bisa contribute apa. Aku bisa benerin yang mana. Jadi aku nggak selalu pengen bahwa oke, aku dipercaya ini and then sebelumnya bagaimana terus aku tinggal running gitu ya. Enggak. Aku biasanya selalu punya prinsip bahwa aku mesti bikin something new di situ. Aku mesti bangun apa di situ gitu ya. Nah, rasanya apakah gara-gara ini gitu ya. Nah, gara-gara hal inilah yang kemudian membuat ya terutama ya manajemen ngelihat, terutama Pak Riko ngelihat gitu ya. Waktu Radit pegang area college gitu kan, ya ngeliatlah perbaikannya gitu ya, pertumbuhannya area college gitu, impactnya dari area college misalkan gitu. And then personally mungkin juga ngeliat itu bisa juga karena ternyata aku juga ikut bertumbuh, gitu ya, aku ikut bertumbuh. Nah, terus ya udah kayaknya tuh kayak 1, 2, 3, 4 gitu kan. I think patternnya mirip sih gitu. Patternnya selalu mirip menurut aku ya. Menurut aku patternnya mirip karena after di area college kemudian aku diminta untuk pegang waktu itu HR strategik dulu. Ya kan, HR strategik gitu kan. Belum seluruh HR, and then ya udah seluruh HR gitu kan. Nah, kemudian setelah seluruh HR ya ketambahan lagi waktu itu apa ya? Bisnis proses ya. Bisnis proses dulu. Bisnis proses terus kemudian IT, real estate gitu kan, terus ada new function FIC gitu kan, dan ya terakhir new baby born itu kan yang bahkan belum ketat sama sekali itu data science management gitu kan. Nah, ya basically yang aku selalu akan lakukan adalah begitu sih. Jadi aku perlu tahu bahwa oke, aku ada di sini pasti ada tujuannya gitu ya, ada maksudnya. Jadi hal apa yang aku bisa perbaiki gitulah, sesimpel itu. Jadi berpikirnya selalu bilang hal apa yang aku bisa perbaiki gitu ya. Dan biasanya kalau ngomongin apa yang aku perbaiki itu kan ngomongin tentang thingsnya ya. Nah, tapi untuk memperbaiki ini kan aku tahu aku nggak bisa sendiri ya. That's why I build my team, I build my people gitu kan. Untuk bener-bener ya udah yuk kita sama-sama kerjain ini. Nah, ketika hasilnya sudah ada ya I think my team juga, my people juga bisa ngerasain gitu kan ya, impactnya buat mereka gitu. Jadi nggak mau bertumbuh sendiri juga lah intinya gitu. So happy juga gitu during 5 years. Ya aku ngelihat nggak cuman aku sih sebenarnya yang growing gitu kan. Terutama people yang ada di tim aku ya rata-rata yang mereka juga ikut growing ya. Paling nggak udah pernah ngerasain minimum sekali promosi lah, termasuk lo. Iya. Jadi bisa dikatakan sebenarnya Mas Radit ada di posisi ini, ada di tempat ini sekarang pun juga bukan hanya karena dari tangannya Mas Radit sendiri gitu ya, tapi ada people di dalamnya yang support Mas Radit juga gitu. Kan nggak bisa El, kalau misalkan aku makin naik, tim aku di bawah nggak siap ngegantiin. Iya kan? Iya sih. Nggak mungkin dong. Maksudnya dulu aku pegang area college, tiba-tiba aku ketambahan ini nggak ada yang bisa aku percayakan pegang area college gitu kan. Aku mesti harus seperti yang aku lakukan ketika aku pegang area college itu ya nggak mungkin. Itu tadi mungkin aku bisa nggak tidur setiap hari. Iya. Tapi sekarang udah tidur Mas? Udah. Karena di podcast aku ngomong. Oke. Nah,
That's all about journey-nya Mas Radit ya. Secara singkat sebenarnya bisa dibilang kalau aku bisa wrap up sedikit, sebenarnya ya Mas Radit even sebenarnya nggak expect gitu ya dalam 5 tahun ini sebenarnya Mas Radit bisa growing luar biasa itu gitu. Kalau aku ngelihatnya dari orang luar gitu Mas, karena aku bukan Mas Radit, aku ngelihatnya kayak wah gila Mas Radit cepat banget. Pasti there's something yang memang kalau misalnya ada strong point yang mungkin aku ngelihatnya kayak ya nggak mungkin Mas Radit bisa ada di posisi sekarang gitu ya tanpa ada capability di dalamnya gitu. Ya, oke. Mantap Mas. Satu lagi yaitu favor lah ya. Itu ya. Favor maksudnya ya sometimes ya kita mesti percaya itu God's favor gitu ya. Yang ya dia yang kasih talenta, dia yang kasih capability kepada kita. Sehingga pada momen dimana kesempatan itu ada, kita ready gitu kan. Nah, tapi proses untuk menjadi ready ini kan yang sebenarnya banyak pihak-pihak yang ikut terlibat gitu ya. Cuman aku sendiri itu kan yang misalkan atasanku gitu kan, terus teman-teman juga, terus ada tim aku juga gitu. Oke, Mas Radit. Nah, karena Mas Radit ini sekarang ada di jajaran top leader gitu ya, dan kebetulan banget aku tuh pengen banget ngulik Mas Radit. Aku pengen banget ngulik, dan pasti Arianer semua di sini tuh pasti pada penasaran gitu, nggak cuma penasaran tapi pengen bener-bener punya understanding yang sama gitu, punya pemahaman yang sama terkait dengan strategi sih Mas. Apa yang ingin kita capai dalam sebuah organisasi ini gitu, terutama khususnya Arenobel. Nah, kemudian juga dari visi yang mau kita capai pastinya kan ada strategi. Nah, salah satu strategi yang sekarang lagi campaign-nya lagi gede banget gitu, dual transformation. Ini tuh dual transformation tuh apa sih Mas Radit gitu sebenarnya? Oke, mungkin Mas Radit bisa jelasin dulu. Di 2021 ini kan kita menerapkan dual transformation. Dijelasin dulu mungkin apa sih dual transformation? Thank you. Buat Arianers dan semuanya pasti juga sudah tahu ya bahwa salah satu tema besarnya organisasi kita Arenobel Group tahun ini adalah dual transformation. Mungkin sebelum aku nyeritain dual transformation apa, aku mau cerita dulu ya kenapa kok ide ini bisa ada, kenapa strategi ini bisa muncul gitu ya. Nah, kalau kita semuanya ingat bahwa kita ini Arenobel punya purpose ya, yang nomor satu adalah untuk intinya adalah bagaimana kita always create excitement kepada kita punya customer ya. Excitement itu dalam konteks ya kita harus selalu jadi organisasi ataupun company yang relevan buat mereka gitu ya. So dari purpose inilah yang menurut aku dari purpose inilah yang kemudian ini mendrive kita semuanya untuk kemudian berpikir sebelum berpikir dan melihat dulu bertanya kepada kita semuanya bahwa apakah kita masih relevan, apakah semua value yang kita create kepada customer kita itu masih buat mereka itu excited gitu kan. Nah, ini pertanyaan mendasar tapi jawabannya panjang banget gitu kan. Perlu perenungan banget itu kan. Nah, kenapa? Karena sometimes organisasi ini tergulung dengan apa? Rutinitas gitu kan. Kata Pak Riko itu tuh Mas, apa namanya? Musuh utamanya manusia tuh, rutinitas. Gitu iya. Kalau kita tergulung dengan rutinitas, sebenarnya pada momen itu kita sudah fokus sama apa? Sama diri kita sendiri. Ya, kita fokus sama proses di bagian kita sendiri tanpa kita tahu kita lupa dengan purpose-nya, why kita ada, why kita melakukan itu. Iya kan? Nah, dalam proses inilah kemudian kita ngelihat loh, iya, kita semuanya kerja keras itu kan ya sampai hampir kurang lebih 20 tahun ya, 20 tahun Arenobel gitu kan ya. Kita membesarkan RH Clinic, Derma XP, Genero dan mungkin beberapa bisnis baru yang baru kita create juga gitu kan. And then ya kemudian muncullah pertanyaan ini, kita tuh masih relevan nggak sih? Produk-produknya kita, solusi kita, ini masih jadi pilihan nggak sih buat customer kita? Masih menjawab needs atau enggak? Masih menjawab needs-nya mereka nggak ya? Kalau jawabannya adalah udah menurun atau misalkan enggak sama sekali lah ya, udah menurun lah. Nah, disitulah kita mesti back to our purpose. Harus selalu ingat lagi, kenapa kita lakukan bisnis ini? Kenapa kita semuanya ada di sini gitu ya? Karena kita mau apa? Kita mau jadi jawaban buat customer kita. Itu ya. So, inilah yang kemudian men-trigger kita untuk berpikir, bagaimana kita tetap relevan dengan customer kita? Bagaimana kita tetap bisa meng-create excitement buat customer kita as part dari kita menghidupi purpose yang kita sudah define. Jadi basically triggernya adalah ya karena
aku sih bilang ya, ini part dari menunjukkan bukti bahwa Arya Nobel manajemen di sini adalah manajemen yang benar-benar menghidupi mereka punya purpose. Kalau enggak ya udah rutin aja, gitu ya. Nah, selalu berpikir bahwa kalau customernya kayaknya kok udah mulai bergeser dari kita ya, nah itu mulai berpikir. Nah, that's why come up dengan strategi dual transformation. Nah, dual transformation sendiri sebenarnya kenapa dual ya? Berarti kan ya sebenarnya ada dua strategi transformasi besar yang dijalankan secara bersamaan. Gitu. Nah, yang pertama kan ya transformasinya di kita punya backbone bisnis kita yang sekarang. Skincare Clinical. Iya kan, yang clinical gitu kan, dan clinical dan ekosistem yang mendukung gitu kan, kayak Derma XP, Genero itu kan ya ini adalah ya kita bisa bilang existing bisnis kita yang sudah kuat lah. Nah, tapi existing bisnis kita ini kemudian kita mesti lihat lagi, ya enggak? Udah masuk kategori old atau masih relevan? Nah kan. Nah, dengan kita udah tahu jawabannya, and then ya udah kita bilang bahwa kita mesti kayak bikin this brand ataupun this bisnis ini ya relevan lagi, ngembaliin yang mungkin orang udah mungkin berpikir bahwa oh iya itu kan brand yang udah 20 tahun yang lalu misalkan gitu ya. Ya nggak apa-apa, umurnya brand ini memang udah 20 tahun yang lalu. Tapi buat anak-anak zaman sekarang, anak-anak milenial, kita tetap pengen brand ini, solusi klinikal ini terutama tetap relevan juga buat mereka. Gitu. Makanya kita bikin strateginya adalah dual transformation yang buat kita punya existing business. In the meantime, pas kita ngelihat kebutuhan customer, kalau El coba lihat, kamu pakai skincare nggak sih? Pakai. His RH. Iya kan? Nah, sekarang ini kan perkembangannya skincare gila-gilaan ya El ya? Gila mas. Iya kan? Yang jualan skincare nggak cuma RH doang. Bener. Bahkan orang kayak misalkan lu lah sekitar misalkan lu punya dana berapa gitu ya. Ya udah lu bisa skincare sebenarnya. Iya. Ya kan? Itu artinya apa sih sebenarnya? Artinya adalah our society atau kita punya masyarakat itu memang ya sekarang trennya membutuhkan solusi ini. Skincare. Ya, di mana mereka pengen mendapatkannya mungkin tidak dengan harus datang ke dokter. Ya kan, mereka pengen dapetinnya yang tren, terus kemudian efikasinya bagus gitu kan ya. Misalkan ya tergantung dengan apa kebutuhannya mereka, tapi mereka dapetinnya nggak usah pakai resep dokter. Nah, that's why kita build the new pillar dari kita punya bisnis, yaitu OTC skincare. Gitu. Nah, jadi ini adalah yang udah existing nih El, kita mau reinvent lah ya, biar look younger gitu kan. Jadi lebih pas lah dengan ya kita punya target milenial gitu kan. Yang satunya adalah ya kita bangun bisnis pilar yang baru, creating new business. Jadi dual transformation, yang pertama aja reinvent today's business, yang kedua adalah creating new business gitu. Wow. Oke. Karena di podcast nih Mas Radit, jadi Mas Radit nggak bisa ngeles. Aku mau nanya Mas, itu dual transformation tuh mantep sih sebenarnya Mas. Kalau aku pribadi ngelihatnya, wah, it's a great things gitu. Once company bisa menerapkan strategi tersebut. Nah, kalau dari Mas Radit sendiri sebenarnya ngelihatnya butuh berapa lama sih Mas transformasi ideal itu tercipta untuk company kita? Lu gak pernah, nggak ada di skrip. Nggak ada di skrip. Oke, berarti bisa di-cut ya gitu. Oke. Enggak. Gimana Mas? Boleh bantu jawab nggak tuh Mas? Kira-kira transformasi itu kan sebuah perubahan ya Mas. Kalau aku bisa bilang sebenarnya perubahan tuh butuh waktu Mas. Kalau aku ngelihatnya gitu ya, aku ngelihatnya perubahan pasti butuh waktu. Dan kita semua mungkin di sini para employee juga pasti tahu bahwa perubahan ini membutuhkan waktu. Nah, dari sisi waktu ini sendiri sebenarnya menurut Mas Radit, company tuh expect sebenarnya ini tuh bisa tercipta as soon as possible kah? Atau misalnya memang ya 2021 harus terjadi gitu. Dan kalau misalnya memang harus terjadi, kira-kira kita butuh apa sekarang untuk make it happen? Itu Mas. Ketika strategi dulu dibuat, udah pasti kita harus buat like ininya ya roadmap-nya ya, staging-nya lah ya. Stagingnya bahwa kita tahu bahwa ini kita punya objektif yang bagus ya kan, kita believe sama this objektif gitu kan, terus kemudian kita sudah buat strateginya dengan dual transformation, ya kemudian kan kita bangun roadmapnya. Nah jadi 2021 kita maunya tuh seperti apa sih dual transformationnya ini
bakal bentuk ibaratnya ngebangun rumah ya. 2021 ini kita pengen kelihatan apanya dulu nih. Gitu. Misalkan fondasi sama bagian depannya lah, misalkan gitu ya. Terus nanti 2022 apa gitu. Nah, jadi aku kalau ditanya kalau maunya seberapa, pasti ya semuanya itu kan aku dan rekan-rekan top leader udah pasti pengennya secepat mungkin. Ya kan, secepat mungkin gitu kan ya. Cuman untuk kita bisa kecepatan inilah yang kemudian ditentukan oleh banyak faktor. Ya kan, banyak faktor ya yang aku mau bahas di sini lebih banyak sebenarnya faktor internal. Gitu ya. Internal kenapa? Yang aku bilang sebuah transformasi itu sebuah perubahan. Perubahan yang mana ada yang kayak berjalan autopilot. Iya, nggak ada. Ya kan? Kayak misalkan hari ini nih El mimpi dual transformation gitu kan. Terus tiba-tiba besok pagi dual transformation terjadi. Ada nggak? Nggak mungkin. Harus dikerjakan. Bener kan? Betul. Ibaratnya kita udah punya blueprint rumah tadi, ya kan, blueprint arsitekturnya rumah, and then ya mesti dikerjain kan. Nah, yang mengerjakan siapa? Inilah yang kadang menentukan kecepatannya. Kayak kamu punya kamu mau bikin rumah kan, pasti ya. Deh, arsiteknya kamu udah bilang bahwa mungkin 6 bulan selesai nih Pak Mario gitu kan. Gini. Tapi ternyata dia salah milih tukang. Misal. Molor nggak? Molor pasti. Gitu. That's why ada part yang memang kritikal yang sebenarnya menentukan seberapa cepat kita ini bisa mewujudkan transformasi ini terjadi. Who's the leading change-nya itu ya? Ya, siapa orang yang istilahnya ya orang seperti apa yang bisa membawa kita ke bentuk transformasi yang mau kita kejar gitu ya Mas Radit ya? Iya, udah pasti lah ya, kayak kalau kita ngelihat ya pasti sebuah perubahan atau transformasi itu lebih banyak untuk dikendalikan oleh leadernya ya. Betul. Jadi memang sosok yang paling pegang crucial part terhadap ini adalah leader. Itu ya, leader yang mulai dari aku sih bisa bilang mulai dari Pak Riko, Pak Alphonse, jajaran semua BOD gitu ya, sampai ke GM, middle management gitu ya. Nah, mesti bekerja sama semua. Gitu kan, mesti bekerja sama semuanya dan kita benar-benar menuju arah yang sama gitu kan. Dan kita mesti rada mengganti seragam nih ya. Ganti seragamnya apa gitu ya. Tadi kalau misalkan selama ini kita udah aku menjadi leader nih gitu kan, aku megang bagian ini udah sekian tahun nih gitu kan, udah jalanin ini. Nah, ketika kita mau lakukan transformasi, ya kita nggak bisa tetap pakai seragam atau topinya adalah operational leader, gitu ya. Tapi kita harus pakai seragam dan topinya adalah ya transformational leader. Dari operational leader jadi transformational leader. Harus ganti seragam. Harus dong. Nah, transformational leader itu apa gitu kan ya? Transformational leader adalah ya salah satunya. Aku pengen tahu dari perspektifnya Mas Radit, apa critical point buat Mas Radit yang menentukan kalau misalnya gue mau promote orang ini? Sebenarnya pertama itu